Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritel Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi terbaru yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini dan tahun berikutnya. Ini adalah salah satu program pemerintah untuk menuntaskan honorer dalam hal pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, informasi kali ini yaitu selain daripada guru juga ternyata honorer tendik dalam arti pegawai tata usaha dan pegawai lainnya yang Bapak Ibu di sekolah itu diperjuangkan oleh DPR RI. Tentunya diperjuangkan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana informasi dan bagaimana upaya perjuangan untuk honorer tendik ini yang mana ini DPR RI langsung ke lapangan untuk mendengarkan informasi dari berbagai honorer tendik dan salah satunya yaitu di daerah Dairi, Sumatera Utara. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang diseluruhkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Diary Mr. ID memuat satu informasi terkait dengan informasi honorer tendik. Sejumlah tenaga kependidikan bergerak di bagian tata usaha sekolah dasar SD dan SMP di Kabupaten Dairi mengadu kepada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang. Tentunya yang disampaikan adalah terkait dengan nasib honorer tendik. Keluhan itu disampaikan belasan tenaga kependidikan di Sekretariat Junimart Girsang Center JGC Panji Bako Desa Sitinjo 2 Kecamatan Sitinjo Dairi Kamis 4 Mei 2023 yang lalu. Kedatangan mereka mengeluhkan seraya meminta atensi agar mereka diberi ruang untuk direkrut menjadi ASN P3K, aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Suatu hal yang wajar juga kalau hal ini disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait dengan pembahasan honorer ini. Yang mana honorer TNI juga adalah benar-benar mengabdi untuk negara ini. Sama halnya dengan para pegawai honorer tenaga teknis yang lain di instansi lain. Sebab mereka mengaku sudah bekerja puluhan tahun sebagai tata usaha di masing-masing sekolah. Tetapi tak pernah ada ruang untuk diterima menjadi honorer. Eviana Sipahutar mengatakan, rektur rekrutmen untuk guru sudah ada 3 kali dilakukan. Tapi kami tenaga kependidikan di bagian tata usaha yang juga tugas mengerjakan administrasi yang begitu berat, tapi tidak pernah diberi ruang menjadi calon peserta P3K ASN, katanya di hadapan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang. Sementara tugas tata usaha jauh lebih berat dibanding guru, sebab mereka wajib hadir selama proses belajar mengajar, tiba lebih awal dan pulang belakangan. Tanpa tata usaha, administrasi tidak jalan, sebutnya lagi. Dan memang ini adalah suatu hal yang wajar dan benar, dan itu adalah fakta di lapangan bahwa tanpa tata usaha atau tanpa tenaga administrasi sekolah itu, maka kegiatan di sekolah juga macet. Kenapa? Karena uran nadi administrasi sekolah adalah tata usaha. Dengan sendirinya, tanpa jalannya administrasi sekolah, maka jelas ada kemacetan pada kegiatan sekolah tersebut. Sebelumnya, data sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN, tetapi pengangkatan bahkan ruang tak pernah mereka peroleh, hanya diberi harapan palsu katanya.
Tolonglah kami Bapak, kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu kemana. Hanya kepada Bapak Juni Margirsang harapan kami dalam memperhatikan nasib honorer. Sudah kami lihat perjuangan di Senayan, kata Eviana yang mengaku dirinya sudah bertugas dan mengabdi selama 18 tahun. Keluhan serupa juga disampaikan Maradona Pinayungan, tenaga kependidikan atau tendik di SMP Negeri 1 Sidikalang. Menurutnya, pemerintah menganaktirikan keberadaan tenaga kependidikan atau tendik ini atau pegawai tata usaha ini. Dijelaskan bahwa jumlah tenaga kependidikan bernasib serupa mencapai 150 orang. Ini masih di daerah ini Bapak Ibu ya, belum tentu di daerah yang lain. Nah tentunya kalau dikumpulkan di seluruh Indonesia, tenaga tendik atau pegawai tata usaha itu puluhan ribu, bukan hanya 150 orang. 150 orang ini masih satu daerah. Jadi sebagian diantaranya sepertinya sudah pesimis. Kenapa pesimis? Karena memang tidak ada peluang untuk bisa diangkat menjadi ASN sebagaimana guru, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya yang diperhitungkan untuk bisa diangkat menjadi ASN. Sementara Murni Hutauruk menambahkan, tendik di SMK Negeri 1 Sitinjo kerap menangis. Keluarga dan famili kerap bertanya, kapan diangkat jadi PNS? Sudah gajinya paling sedikit yakni 1 juta per bulan, realisasi juga 1 kali dalam 3 bulan. Mereka terkadang cemas bagaimana menyekolahkan anak-anak. Nah, ini adalah suatu hal yang dipikirkan juga bahwa dalam hal pekerjaan, ujung-ujungnya adalah kesejahteraan keluarga, termasuk pembiayaan anak-anak di sekolah. Sebelumnya, data sudah masuk di Badan Keuangan Negara atau di BKN, tetapi pengangkatan bahkan ruang tak pernah mereka peroleh. Hanya diberi harapan palsu. Ini juga disampaikan oleh ibu yang bersangkutan. Jadi, hal ini juga disampaikan bahwa tolonglah kami Bapak, kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu kemana. Hanya kepada Bapak Juni Margirsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, harapan kami dalam memperhatikan nasib honorer. Kami sudah lihat perjuangan di Senayan. Ini kata Eviana juga mengaku dirinya sudah bertugas selama 18 tahun. Jadi, ini adalah informasi terkait dengan perjuangan Bapak Ibu Tendik supaya diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis administrasi bisa diperhitungkan diangkat menjadi ASN. Jadi, itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana informasi terkini tentang Tendik, dan semoga hal ini bisa dikabulkan. Kemudian, menyikapi keluhan tersebut, Juni Margirsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengakui pihaknya belum pernah menerima surat dari Bupati Dairi untuk memperjuangkan honorer. Tidak ada surat Bupati memperjuangkan nasib honorer, kata Juni Margirsang. Dia mengaku baru pertama ini menerima keluhan tentang Tendik. Sehubungan dengan itu, ia menyarankan tenaga kependidikan supaya aspirasi tersebut dituangkan dalam surat, dilengkapi bukti, dan ditujukan ke Komisi 2 DPR RI. Pihaknya akan menyampaikannya kepada pemerintah. Serupa dengan keluhan honorer Satpol PP, mana ada surat Bupati, bahkan suara Satpol PP Dairi sangat minim sebutnya. Jadi itulah informasi Bapak Ibu. Satu hal yang perlu diingat bahwa pada informasi ini, oleh DPR RI dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan kepada Bapak Ibu honorer Tendik dan Satpol PP supaya ada surat yang disampaikan kepada pemerintah melalui Komisi 2 DPR RI, karena Komisi 2 DPR RI yang akan berperan untuk menyampaikan hal ini. Demikian informasinya, semoga nasib Bapak Ibu honorer Tendik, Satpol PP, kemudian cleaning service atau office boy diperjuangkan sama dengan honorer lainnya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.